Saya menyesalkan Rocky Gerung tidak hadir. Kami akan berikan ke teman-teman bukti bahwa dia berKTP di Jalan Pisang, Pasar Minggu. Itu ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ini menandakan dia pengecut. Karena dia tahu hari ini sidang pertama. Dia juga tahu, bahkan dia sudah mau menunjuk pengacara. Saya sudah tahu pengacaranya karena sudah declare kemana-mana. Orang tolol, goblok kebangetan. Sudah tolol, goblok, bajingan lagi. Pengecut di demo kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Oke, kembali lagi bersama saya di Sukron TV. Oke, langsung saja kita akan mereaksi ya. Ini sidang perdana kasus gugatan penghinaan terhadap Bapak Presiden Jokowi yang dilakukan oleh Rocky Gerung beberapa waktu yang lalu. Nah, itu digelar hari ini tanggal 22 Agustus. Nah, ternyata si Rocky ini nggak hadir ya. Padahal sudah diundang, sudah dipanggil, ternyata nggak hadir dan ternyata tidak ada di kediaman atau di rumahnya. Nah, ini rumornya dia ini pindah rumah katanya. Ini pindah rumah atau kabur ya. Kayaknya mungkin kabur kali ya. Tapi tetap saja para kadrunwati itu banyak yang mendukung ya di luar, malah mendukung si Rocky Gerung. Padahal Rocky-nya ini nggak datang, nggak hadir di persidangan. Nah, dan kemudian terkait Mbak Amin sama Rizal Ramli yang kemarin ngamuk-ngamuk di gedung KPK ya, memaki-maki petugas KPK. Nah, ini mereka ini kan mau melaporkan menuduh Jokowi KKN dan yang dituduh juga keluarganya, anak-anaknya. Nah, ini Mas Gibran ini menanggapi santai ya soal kegaduhan yang dilakukan oleh Mbak Amin dan Rizal Ramli tersebut. Ya, laporkan saja kalau memang ada buktinya. Malah ditantang seperti itu. Oke, langsung kita simak video-video. Ya, masih terkait persidangan di mana Rocky Gerung yang digugat secara perdata oleh advokat David Tobing ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak hadir dalam sidang perdana atas gugatan menghina presiden. Rocky seharusnya hadir dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa pagi dengan Hakim Ketua Juyanto. Namun Rocky tidak hadir disebabkan alamat pemanggilan yang berbeda sehingga surat tidak sampai ke tangan Rocky Gerung. Rocky diadukan dan digugat oleh David Tobing karena merasa terhina dengan perkataan Rocky kepada Presiden Joko Widodo. Rocky mengkritik Jokowi yang menawarkan proyek IKN ke Tiongkok dengan kata-kata yang tidak pantas dan dinilai menghina Presiden Jokowi. Rencananya sidang selanjutnya akan digelar pada Kamis 7 September 2023 dengan menghadirkan Rocky Gerung. Tidak ada orang yang merasa superior di atas segalanya, apalagi mengaku-mengaku sebagai akademisi, berbicara sembarangan, terutama kepada pemerintah. Saya pengkritik pemerintah, saya sering gugat presiden, ketua DPR, gubernur, dan sebagainya. Tapi tetap ada cara-cara yang masih bisa ditolerir, bukan mencaci maki pemimpin kita. Itu maksud saya, harus diperbanyak pengkritik pemerintah, tetapi tetap harus mengingat kita manusia beradab, berpendidikan. Jadi inilah yang saya perjuangkan ke pengadilan. Kalau pengadilan menganggap ini memang kesopanan telah dilanggar, maka dia akan dihukum. Mengenai hukumannya tergantung pengadilan. Dan terakhir, saya menyesalkan Rocky Gerung tidak hadir. Kami akan berikan ke teman-teman bukti bahwa dia berKTP di Jalan Pisang, Pasar Minggu. Itu ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ini menandakan dia pengecut. Karena dia tahu hari ini sidang pertama. Dia juga tahu, bahkan dia sudah mau menunjuk pengacara. Saya sudah tahu pengacaranya karena sudah declare kemana-mana. Orang tolol, goblok kebangetan. Sudah tolol, goblok, bajingan lagi. Pengecut di demo kabur. Kalau mau begitu jangan berpuasa. Mending pulang kampung. Balik ke sana. Orang tolol emang baperan. No Rocky
no party, no ARM, no party. Sampai ketemu di sidang kedua perdata Rocky Gerung. Kita tetap semangat. Kita bukan pasukan penjilat. No party, no party. Tangkap penjilat. Hidup Rocky Gerung pahlawan. Jokowi. Gue cuma mau bilang satu, no Rocky, no party. Gue suka gaya lo, Bang Rocky. Keterangan dari rumah tersebut kosong. Kami mohon arahan dari Yang Mulia, apakah kami merubah surat gugatan tersebut dengan mengatakan alamatnya tidak diketahui lagi, atau mohon masukan dari Yang Mulia. Kalau saudara mencermati tracking, sehingga yang pertama kosong, yang kedua kosong, yang ketiga kosong, terakhir tanggal 15 Agustus. Di sini kan jelas keterangannya, barang Anda telah melewati proses irregulasi dengan status retur barang. Ini petugasnya jelas oleh Supriyadi di kantor cabang Jakarta Pora. Di sini artinya kalau sudah retur berarti dikembalikan. Kembalikan. Kalau dikembalikan tentu di sini apalagi disebut di 11 Agustus ini penerima pindah. Penerima pindah. Nah, soal ketentuan mengenai panggilan ketika alamat yang bersangkutan, saudara masih berpendapat di situ, akan kita panggil di situ. Kecuali kalau saudara menghendaki, Pak, kami sudah nggak mengetahui lagi alamat yang sekarang, tentu saudara harus merubah alamat tergugat di dalam. Saya mau izin dengan hormat. Ya. Konteksnya adalah sesuatu orang atau siapapun orang dianggap menghina itu bisa jadi persoalan hukum. Jadi kami silakan dituangkan di dalam permohonan. Ini alasan sebentar dulu, bukan masuk ke materi. Tetapi yang mau Bersama dengan Bang Egi, ada Bang Damai Lubis, dan beberapa Ada muslim juga, ada Mbak. Kita mau bersamai dan mensupport sidang pertama Rocky Gerung. Sebagai mama kita tidak bisa bicara banyak. Yang jelas jangan baper terhadap suara rakyat. Jadi pemimpin tidak boleh anti kritik, tidak boleh baperan, tidak boleh tidak mau diingatkan. Karena kritik itu adalah biasa. Jika tidak mau dikritik, jangan jadi pemimpin. Apalagi memaksakan menjadi pemimpin. Iya. Saya berikan kepada Bang Egi. begini saudara-saudara, ada logika yang sederhana, yaitu tentang penjilat dan penghina. Kalau penghina itu sesungguhnya jujur. Misalnya saya bilang kepada anjing, anjing lo, bener nggak? Marahnya si anjing? Enggak, karena memang dia anjing. Kalau menjilat, memuji biasanya tidak sesuai. Yang nggak bener dipuji-puji, tidak sesuai aslinya. Itulah sekarang banyak penjilat. Penjilat-penjilat itulah yang sekarang diduga menggugat Rocky ini. Gitu loh. Kalau dia bukan penjilat, ngapain gugat-gugat? Karena semuanya yang diomong Rocky kan sesuai kenyataan, nggak ada yang bohong. Kalau benar logikanya begini. Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin menusuk ke dalam, ya. Kemudian di dalam rumah Jokowi itu bersemayam, insya Allah, korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah, ya. Jadi enough is enough, and then you have to do something. Something itu apa? Mari kita pikir bersama nanti, ya. Terima kasih.
Rizal Ramli, Amin Rais, sebenarnya pimpinan KPK tidak takut ketemu dengan elu, hanya saja lu yang nggak tahu diri. Rizal Ramli, Amin Rais, sadar dah, Pak Jokowi sangat baik sekali. Gimana sih? Bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Jokowi Lang. Ya, malu sekali. Lu wong iki maneh, Mbah. Rakyat endi sing marah iku rakyat yang mana, Mbah? Aku baik-baik saja. Sampean lek pancet ngerocos saya dudu Amin Rais jenenge, tapi Amin Najis. Jiji. Ngerocos saya gelandangan politik iki. Gelandangan ya. Iki lho, anak buah Pak Jokowi yang ngene iki nyambut gawe. Nyambut gawe kala. Ya anak buah Pak Jokowi. Gila nggak sih menurut kalian tuh para pembencinya Pak Jokowi? Pada acara HUT RI kemarin, upacara kemarin, Pak Jokowi mengenakan baju adat Surakarta, Keraton Surakarta. Tapi dikata oleh pembenci Pak Jokowi mengenakan baju adat Tiongkok. Kemudian ada juga yang mengatakan Indonesia sudah kehilangan jati diri karena prosesi upacara diselingi dengan joget-jogetan. Ada aja yang selalu membuat mereka memplaying victim, di mana mereka tidak bisa membedakan sebenarnya. Pertama, yang sudah jelas tidak bisa membedakan baju adat budaya kita sendiri dengan luar. Yang kedua, tidak bisa membedakan yang namanya memperingati dan memeriahkan. Artinya memperingati, ya kita sedang memperingati prosesi hari ulang tahun kemerdekaan, dan juga memeriahkan artinya kita tuh melanggengkan gitu loh. Kita tuh melanggengkan tanggal krusial ini sebagai tanggal pemenangan kita sebagai suatu negara, berdiri kokoh sebagai suatu negara. Dan mirisnya mereka semua nggak mau tahu. Pada dasarnya kalau mereka mau berpikir secara logis, mau merenung secara dalam, mereka bisa tahu, mereka paham bahwa apa yang dilakukan itu nggak ada kesalahan. Ketika proses upacara, semua hikmat, ada goyang-goyang, ada joget-joget seperti itu sudah dilakukan setelah prosesi upacara yang dinamakan dengan seremoni lah, ataupun acara pemeriahan lah, dan sebagainya macamnya. Tapi mereka nggak peduli, mereka menganggapnya upacara tidak hikmat karena ada joget-jogetnya. Salah, upacaranya sudah selesai, baru memeriahkan. Coba dipakai otaknya lah. Informasi berikutnya, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka persilahkan Amin Rais dan lainnya untuk melanjutkan laporan dugaan korupsi dirinya di KPK. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK jika nanti dibutuhkan. Selain ke KPK, Gibran juga persilahkan pihak lain yang ingin melaporkannya ke penegak hukum lain selama ada bukti kuat. Jam 9.45. Laporkan aja. Kalau ada buktinya ya dibuktikan. Kemarin kan dugaan korupsi. Bagus. Silakan. Dibuktikan aja. Tidak ada buktinya, buktinya valid ya. Saya ngikuti aja. Dipanggil silakan. Ya wes, dilaporkan aja. Kita kan nggak pernah menghalang-halangi. Aku ya orang Melayu. Sebelumnya, Amin Rais dan Rizal Ramli beserta rombongan datangi gedung KPK untuk bertemu pimpinan KPK. Datangan mereka ke KPK untuk menanyakan progres laporan dugaan korupsi dengan terlapor Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep pada Januari 2022 silam. Meski membawa bukti baru, namun permintaan mereka bertemu pimpinan KPK ditolak. Di situ aja, di situ. Ya di situ aja depan KPK. Untuknya dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Mumet dasku. Upil power gagal, ijazah palsu gagal, makzulkan Jokowi gagal. Iki apa meneh ngeluruk ke KPK. Dan juga pakaian adat Jokowi waktu HUT RI ke-78 diungkit-ungkit.
katanya Pak Jokowi ingin menjadi raja. Aduh, Mbah Amin, Mbah Rizal Ramli, stop. Sudah tua Mbah, sudah cukup. Kita sudah capek dengan kekisruan ini. Kalian goreng terus supaya Pak Jokowi segera turun. Saya mengambil kesimpulan, negara ini sudah busuk, sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap! Merdeka! Dihabisi oleh rezim yang tidak berani. Terima kasih. Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Jokowi Wirang. Ya. Terus Mbah Amin, nek Pak Jokowi mboten saged menyelesaikan korupsi, namanya bukan Joko Widodo, tapi ganti menjadi Joko Wirang, begitu kira-kira. Kalau begitu, Mbah Amin ini kan namanya Amin Rais. Nek terusan ae menghibur saya. Rais randuwe isin. Ini nggak mungkin mengada-ada Pak, ini disaksikan oleh seluruh Indonesia Pak. Itu si Edi itu teriak-teriak tuh, pegang aja Edi itu, teriak-teriak bentak-bentak. Apa dia orang ngatur-ngatur orang, suruh nemuin mereka. Sudah buat perjanjian belum? Ada panggilan bukan? Maksa-maksa. Aduh, kemarin dia maksa-maksa ke MA, ke MK, teriak-teriak. Aduh, ini lagi nih, gerombolan mereka lagi juga teriak-teriak, maksa-maksa di KPK. Aduh, orang-orang ini maunya apa toh? Ketika pertama kali Rocky buat heboh dengan statement yang dialamat kepada Presiden Jokowi, bajingan tolol. Saya ditanya wartawan, terus saya bilang saya tidak mau berpendapat secara terbuka, tapi ini untuk kamu. Itu hanyalah suara dari tumpukan sampah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sebetulnya dalam tradisi manusia yang namanya intelektualisme sama public civility itu selalu selaras, dia paralel ya. Jadi orang intelektual dia pasti beradab. Nah, saya agak terkejut ketika Rocky dicap intelektual dan kemudian mengeluarkan sampah-sampah dari mulut dan gagasannya. Ya, ini sebetulnya ada kekosletan di dalam berpikir, atau memang Rocky sedang bergelimang di dalam lumpur-lumpur kebencian dan kedunguan, atau dia sedang mendungukan dirinya. Tapi yang pasti bahwa perbedaan sikap politik hari ini di dalam sejarah demokrasi kita juga memang cenderung konfliktual dan melahirkan banyak turbulensi. Orang kemudian menjadi gila dalam tanda petik karena mereka tidak mampu lagi untuk menyampaikan secara beradab dan dengan sistem berpikir yang normal. Ya, orang akhirnya memakai cara-cara yang tidak normal, menabur kebencian, hoax, fitnah, semua itu digunakan. Saya kira di sini persis tantangan bagi demokrasi modern hari ini, tetapi juga menjadi satu konfirmasi terhadap yang disebut paradoks demokrasi, termasuk dalam gagasan John Rawls. Ya, Anda pergi ke dalam banyak sekali gagasan Rawls yang terkenal memang soal konsepnya, soal keadilan, justice, fairness, tapi begitu banyak teori Rawls dan dia ada di dalam lingkup gagasan liberal sebetulnya. Ya, dia juga sempat menduga itu kemungkinan munculnya namanya paradoks demokrasi. Jadi atas nama kebebasan, kemudian orang juga bisa membunuh demokrasi. Dan karena kebebasan juga saya kira lahir kekuatan-kekuatan anti demokrasi. Dan disinilah kita bisa mengerti kenapa ada kekuatan yang mengatasnamakan rakyat, tapi sebetulnya mereka ingin menghancurkan ideologi negara, menghancurkan Pancasila, menghancurkan konstitusi, dan bahkan ingin merusak ruang publik. Ingin menghancurkan toleransi, ingin menghancurkan harmoni sosial, integrasi sosial, dan sebagainya. Ya, proses politik kita memang sangat konfliktual, tetapi itu tidak membuat kita akhirnya membenarkan segala macam perilaku dan sikap dan kata-kata yang justru merusak norma dan juga budaya kita. Demokrasi selalu mengambil bentuk dalam konteks. Jadi, sebagai prinsip dia boleh universal, tetapi dalam praktik dia selalu mengambil bentuk dalam
konteks di mana dia ada, maka adaptasi. Ya, jadi kalau demokrasi Indonesia dia melekat dengan budaya Indonesia, budaya sopan santunnya, ya, ketuhanan yang maha esanya, kemanusiaan yang adil dan beradabnya, nah persatuan Indonesianya dan seterusnya. Nah, artinya bahwa kita tidak bisa kemudian memahami kebebasan berpikir dan berpendapat di dalam demokrasi itu sebagai sesuatu yang terpisah dari konteks budaya ataupun konteks sistem politiknya. Ya, itu semua selalu saling berkait. Maka kita tidak akan pernah bisa membenarkan penghinaan-penghinaan terbuka, apalagi terhadap presiden, itu terus berlangsung. Itu sama sekali tidak konstitusional dan juga tidak etis dari dimensi moral. That's a very problem. Karena ya betul bahwa di dalam diri manusia semua orang punya pilihan moral, ya, moral choice kalau kata Kant. Dan ya, tetapi sekali lagi tindakan moral itu dia bisa mengarah kepada sesuatu yang positif atau dia mengarah kepada suatu ketiadaan, yaitu tergantung pada esensi dari tindakan itu sendiri. Ya, maka saya kira konsep Hegel ini yang paling banyak mencerahkan kita dalam berdemokrasi di dunia modern. Ya, kan Hegel tidak seperti Kant yang melekatkan konsep moralnya dalam paradigma agama sebetulnya. Ya, masih dipengaruhi oleh paradigma agama. Ya, tetapi Hegel dia lebih bersifat universal. Dia coba melihat moral, dia artinya tindakan atau pilihan moral itu sebagai bagian dari sikap batin. Karena bagi Hegel, di dalam diri manusia itu ada yang namanya moral self, ada pribadi moral di dalam nas. Itu tergantung bagaimana kita memaknai eksistensi kita. Inarabaka labil misal. Gini Pak Rocky, saya akan terangkan kepada Anda cara membaca yang baik dan benar itu gimana. Inna rabbaka labil mirsad. Jadi bukan inna rabbaka labil mirsad. Itu salah Bu Rocky. Saya akan terangkan kepada Anda. Inna itu namanya gunnah. Gunnah itu nun ditasydid atau mim ditasydid. Dibacanya 2 harkat atau 2 ketukan. Inna. Nah, kayak gitu. Rabbaka banyak pakai tasydid, bukan rabaka. Apa rabaka? Tapi rabbaka. Bukan rabaka ya. Labil mirsad, labil mirsad itu namanya mad arid lisukun. Itu bisa dibaca 6 harkat, 4 harkat ataupun 2 harkat. Jadi bukan inna rabbaka labil mirsad. Itu salah. Salah Bung Rocky, salah.